ketika ditanyakan kepada Ummul Mukmin, ketika seorang sahabat bertanya kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ummul Mukminin, apakah doa yang paling sering diucapkan, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau berkata doa yang paling sering diucapkan oleh Rasulullah adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Sya'ban ini oleh ulama dikenal sebagai Syahrul Suqi, sebagai bulan untuk kita menyiram, untuk kita memupuk amal ibadah kita. Kata ulama, Syahrul Rajab, Syahrul Zar'i, bulan Rajab yang sudah kita tinggalkan itu adalah bulan kita menanam amal soleh. Syahrul Sya'ban, bulan Sya'ban ini adalah Syahrul Suqi, bulan untuk apa yang sudah kita tanam, apa yang sudah kita lakukan dari amal soleh tersebut, berusaha untuk kita pupuk, kita siram, kita jaga, kita istiqomahkan dalam kehidupan kita. Sehingga dengan usaha dan ikhtiar mulai dari bulan Rajab yang sudah meninggalkan kita, di bulan Sya'ban kita berusaha istiqomah menjaga amal soleh apa yang sudah kita lakukan tersebut, sehingga Ramadan itu adalah Syahrul Hasadi, adalah bulan panen amal ibadah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini bukan tanpa tujuan, tetapi salah satu tujuan penciptaan kita sebagai manusia ini dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia illa liya'budun adalah untuk beribadah, untuk beramal soleh. Maka dalam hal ibadah amal soleh ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama yang mesti kita tanamkan adalah bahwa Allah memberikan kita perintah, Allah menyuruh kita beramal soleh. Tiada lain bahwa ibadah dan amal soleh itu sesungguhnya adalah kebutuhan hidup manusia. Maka inilah yang mesti kita tanamkan dalam kehidupan kita, bahwa apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya itu adalah kebutuhan hidup manusia. Maka Allah sampaikan di dalam Al-Quran, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Kenapa Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena konsekuensi kita beragama itu perintah-perintah Allah kita laksanakan, larangan-larangan Allah kita tinggalkan dalam kehidupan kita, yang semuanya itu adalah akan memberikan manfaat dan maslahat dalam kehidupan kita. Maka ketika orang paham dalam beragama tersebut menjadi kebutuhan hidupnya, maka tentu tidak perlu dipaksakan untuk beragama ini. Kenapa? Karena agama itu adalah kebutuhan hidup manusia. Orang yang lapar tak perlu dipaksa untuk makan. Kenapa? Karena orang yang lapar itu kebutuhannya adalah makan. Orang yang haus tak perlu diberi minum, dipaksa untuk minum. Kenapa? Karena orang yang haus itu pasti butuh minum. Manusia tak perlu dipaksa untuk beragama, karena memang agama itu adalah kebutuhan hidup manusia. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalam beramal soleh, dalam beribadah, yang mesti kita tanamkan adalah bahwa ketika kita melaksanakan ibadah tidak hanya semata menggugurkan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tetapi bagaimana kita berusaha dari amaliyah yang kita lakukan itu betul-betul menjadi amalan yang terbaik. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita lebih utama kita mendahulukan kualitas ibadah dibandingkan dengan kuantitas ibadah kita. Kata Allah di dalam Al-Quran, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian wal hayata dan kehidupan liyabluwakum, adalah untuk menguji kamu ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang terbaik amal ibadahnya. Maka Bapak Ibu jamaah, kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping mesti kita tanamkan dalam diri kita bahwa ibadah itu adalah kebutuhan kita, berusaha kita dalam beramal soleh itu kita jaga kualitas ibadah kita. Lalu bagaimana cara kita mewujudkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tiada lain, salah satu langkahnya adalah dengan kita istiqomah dalam beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang istiqomah ini berat Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Yang ringan itu adalah istirahat. Begitu banyak godaan, begitu banyak rintangan. Karena juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, inna likulli amalin syirah. Sesungguhnya setiap amal itu ada masa kita semangat melakukannya. Walikulli syiratin fatsrah, dan setiap masa kita semangat itu terkadang ada masa lemahnya, kurangnya semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, faman kanat fatsratuhu ila sunnati faqad aflaha. Barang siapa yang masa lemahnya, hilang semangatnya tetap di atas sunnahku, faqad aflaha, maka dialah orang-orang yang beruntung. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man kanat fatsratuhu ila ghairi dzalik, tapi ketika masa semangatnya dia jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad halaka, maka sungguh dia telah binasa. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana cara kita mewujudkan agar kita mampu istiqomah dalam beramal soleh ini? Pertama, sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi, jadikanlah perintah-perintah Allah, jadikanlah setiap amalan-amalan yang kita lakukan itu kita tanamkan dalam diri kita bahwa itu adalah sesungguhnya kebutuhan hidup kita. Kalau itu sudah kita tanamkan dalam hidup kita Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, karena itu adalah sebuah kebutuhan kita, maka tentu kita akan terus melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah. Kenapa? Karena memang kita butuh. Kita bekerja di sebuah kantor, kita bekerja dimanapun, kalau kita butuh pasti kita akan lakukan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita mulai dari ibadah-ibadah yang mungkin mudah untuk kita laksanakan, lalu tanamkan dengan ibadah yang kita laksanakan itu adalah kebutuhan kita, akan mendatangkan maslahat dan manfaat dalam kehidupan kita. Kemudian tentu dari setiap ikhtiar yang kita lakukan, kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ketika ditanyakan kepada Ummul Mukmin, ketika seorang sahabat bertanya kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin, apakah doa yang paling sering diucapkan, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau berkata doa yang paling sering diucapkan oleh Rasulullah adalah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala taatik. Maka tentu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa ini pula lah yang mesti sering-sering kita minta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hatinya suci, bersih, ahli ibadah, selalu memperbanyak berdoa kepada Allah agar ditetapkan hatinya dalam ketaatan dan agama Allah Subhanahu. Apatah lagi kita Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, tentu sejatinya mesti kita lebih banyak memohon, meminta kepada Allah agar hati yang diberikan oleh Allah senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita merasa bahwa amal ibadah yang kita lakukan dalam hidup kita sudah maksimal, tetapi tanamkan dalam diri kita bahwa amal ibadah yang kita lakukan itu sungguh masih jauh dari kesempurnaan.
Dan memang Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, kalaulah kita bandingkan amal soleh kita, ibadah kita dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, la tuhsuha, yang tak mampu seorang pun menghitung nikmat Allah, tak sebanding sedikit pun Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan. Maka yang mesti kita tanamkan adalah teruslah kita merasa kurang dari setiap amal ibadah yang kita lakukan. Bahkan selesai kita melaksanakan sholat, ya, bukan kita dianjurkan, diperintahkan untuk mengucapkan alhamdulillah, tetapi yang kita ucapkan adalah kita beristighfar, astaghfirullah, astaghfirullahalazim. Ini maknanya adalah begitu banyak kekurangan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, terakhir janji Allah di dalam Al-Qur'an terhadap orang-orang yang istiqomah dalam beramal soleh, Allah sampaikan, innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, summastaqomu, kemudian mereka istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun malaikat kepadanya, alla takhafu wa la tahzanu, orang yang istiqomah itu tidak akan merasa takut dan sedih, dan akan diberikan jaminan surga, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sya'ban menjadi momentum kita untuk terus menjaga amaliah-amaliah yang sudah kita tanam di bulan Rajab dalam rangka mempersiapkan diri kita memasuki bulan suci Ramadan. Semoga dengan ikhtiar ini menjadi asbab mulusnya ibadah kita pada bulan Ramadan, dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin insyaallah. Mohon maaf zahir batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.